Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Amar, NPM saya 20.700.651.658. Program studi saya Sistem Informasi, dosen pengampu Bapak Denny Hidayatullah MMSI. Saya ruang 4, mata pelajaran pengantar Sistem Informasi Bisnis. Saya dari Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah. Yang pertama, apa perbedaan bisnis dengan perusahaan? Bisnis adalah usaha yang dijalankan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Perbedaannya, bisnis adalah usaha yang dijalankan oleh suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Sedangkan perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan distribusi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Contohnya Sampurna. Bisnisnya adalah produksi rokok. Apa yang dikerjakan oleh perusahaan itu? Nama perusahaan adalah Sampurna, tempat atau nama perusahaan itu. Yang kedua, jelaskan juga tentang beberapa karakteristik bisnis sebagai suatu sistem. Yang pertama itu ada sasaran atau objectivize, yaitu sasaran memiliki tujuan untuk memotivasi dan mengarahkan sistem sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan bisnis seperti memaksimumkan penjualan dan laba ataupun memiliki pangsa pasar lebih besar. Yang B, lingkungan atau environment, yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling perusahaan yang menyusun lingkungannya. Antara sistem dengan lingkungan dipisahkan oleh batas sistem atau boundary. Lingkungan mencakup pelanggan, pemasok, pesaing, lembaga pemerintahan, dan pasar untuk komputer. Yang C, kendala atau constraints. Keterbatasan dapat berupa keterbatasan internal atau eksternal yang menggambarkan konfigurasi dan kemampuan suatu sistem. Dapat berupa keterbatasan pangsa pasar maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Yang D, input proses output. Input dalam perusahaan bisnis dapat berupa sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan operasi dan menghasilkan output. Proses terdiri dari semua prosedur yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output. Sedangkan output termasuk hasil berwujud dan informasi. Yang E, umpan balik atau feedback. Seringkali informasi yang dihasilkan output digunakan kembali sebagai input, sehingga perusahaan dapat menggunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan derajat pengendaliannya. Yang F, pengendalian atau kontrol. Pengendalian berarti peraturan yang memungkinkan sebuah sistem untuk memonitor proses operasi sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan dari perencanaan awal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang G, subsistem, yaitu merupakan bagian penyusun suatu sistem yang berdiri sendiri namun saling berhubungan dan memiliki semua karakteristik sistem. Subsistem memiliki jaringan dari sistem-sistem yang berhubungan atau sama lain melalui penghubung atau coupling atau batas bersama atau share boundaries yang dinamakan interface. Yang ketiga, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis. Yaitu faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang atau opportunity dan ancaman atau threat. Kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pimpinan organisasi harus memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teori maupun kondisi realitasnya di lapangan. Opportunity atau peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Contohnya, kebijakan pemerintah membuka peluang investasi asing, sedangkan threat atau ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak dan menjadi penghambat terwujudnya tujuan organisasi. Contohnya, resesi global dan tingkat inflasi yang tinggi. Metode analisis berikutnya dapat digunakan adalah menganalisis industri terkait, yaitu dengan metode Porter 5 Force atau competitive rivalry, customer supplier, new entrants, dan consumer and substitution. Metode ini berfungsi untuk menganalisis pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan. Industri disebut menarik jika kombinasinya menunjukkan profitabilitas yang menjanjikan. Menurut Anda, yang selanjutnya, menurut Anda apa konsep dasar dari sistem informasi itu?
Sistem adalah sekumpulan unsur yang paling berhubungan atau terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Unsur-unsur yang ada dalam sebuah sistem adalah input atau masukan, proses, output atau keluaran, mekanisme, pengendalian dan umpan balik atau masukan terhadap sistem. Input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam dan menjadi bahan untuk diproses oleh sistem. Proses merupakan bagian yang melakukan pengolahan atau transformasi terhadap masukan menjadi keluaran, baik yang sifatnya berguna maupun tidak berguna. Pada sistem informasi, proses dapat berupa berbagai kegiatan, misalnya meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, dan sebagainya. Sementara itu, keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Yang nomor 5, apa bedanya antara e-business dengan e-commerce? Yang pertama, e-business dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Sedangkan e-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Perbedaan yaitu e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce karena e-bisnis meliputi modal, SDM atau sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedang e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Lalu e-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari e-bisnis sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis terutama dijalankan melalui jaringan internet. Jika e-commerce hanya memerlukan setiap pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-bisnis lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. E-commerce pun juga dapat diikatkan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk setiap pelanggan, supplier maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-bisnis bergerak dari awal, mulai dari perencanaan proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan. Yang keenam, sebutkan beberapa contoh dari jenis-jenis sistem informasi yang bisnis yang ada. Di sini ada sistem informasi manajemen, dan di sini contoh aplikasinya ada Enterprise Resource Planning atau ERP, lalu ada Decision Support System atau DSS, ada Informatic Management System atau IMS, dan Executive Information System. Yang kedua di sini ada sistem informasi eksekutif, yaitu contoh aplikasinya CSF atau Critical Success Factory. Dan yang ketiga yaitu ada sistem informasi akuntansi. Contoh aplikasinya ada e-accounting, ada keresahan PPN 1107 atau withholding tax, lalu ada DEA atau Deck Easy Accounting, lalu ada Accurate Accounting. Lalu yang keempat ada sistem informasi keuangan. Contoh aplikasinya itu ada Insoft Cash Organizer, ada Money Manager X, lalu ada Rise Team Budget, ada Uncle Bill. Dan yang kelima itu sistem informasi manufaktur. Contoh aplikasinya yaitu Manufacture Equipment Software, lalu Designing Software, lalu ada Inventory Management Software, dan yang terakhir yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Itu contoh aplikasi ada Bittrex 24, ada iSolve, ada HR Web, dan TimeTrax. Yang ketujuh, salah satu prinsip organisasi adalah fleksibilitas. Jelaskan. Prinsip organisasi fleksibel untuk beradaptasi dan bekerja efektif dimaksudkan agar setiap orang yang berperan di dalam organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan organisasi tersebut. Contoh, apabila ada yang berbeda pendapat, kita harus bisa mengatasinya tanpa harus menyebabkan pertikaian. Bekerja dengan efektif adalah bekerja dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk dapat menghasilkan sesuatu bagi organisasi tersebut. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis atau mampu menjaga fungsi secara optimal. Yang pertama, manajemen yang baik sesuai dengan visi dan misi.
Yang kedua, evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program kerja. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia atau anggota. Yang keempat, hubungan yang baik antara anggota dalam organisasi. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.